What's up Geeky Squad? Kembali lagi di Geeky News. Oke, jadi hari ini langsung aja kita mulai. Ada berita terbaru dari Google dan Samsung. Mereka akan bekerja sama nih di bidang kesehatan. Jadi mereka baru-baru saja meluncurkan yang namanya Health Connect. Itu merupakan sebuah platform dan API. API itu apa? API adalah Application Programming Interface yang nantinya akan memungkinkan para pengguna untuk sync data kesehatan mereka dengan perangkat. Tapi itu baru berbasis Android saja ya. Ada sekitar 50 metrik data yang nanti bisa dimonitor, seperti steps, heart rate, sleep monitoring, sampai nutrisi loh, dan masih banyak lainnya. Selain bekerja sama dengan Samsung yang sudah punya Samsung Health, Google juga berkolaborasi dengan MyFitnessPal, Live Fitness, dan Withings. Tiga perusahaan ini yang bergerak di bidang health, sehingga diharapkan data-data yang dihasilkan jauh lebih akurat lagi. Health Connect hampir dipastikan akan hadir di Galaxy Watch, Fitbit, dan kemungkinan besar Pixel Watch yang akan rilis di tahun ini. Sepertinya Google lumayan serius nih dalam mengembangin ekosistem fitness mereka. Apakah teknologi ini akan memperbanyak jumlah fitness tracker nih yang ada di Indonesia? Kita lihat aja nanti ya. Selanjutnya ke berita kedua. Internet Om Elon Musk akan hadir di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan Elon Musk, orang terkaya di dunia ini yang hobinya bikin roket, mobil listrik, dan nge-meme di internet. Dia juga punya satu bisnis, yaitu bisnis ISP atau Internet Service Provider yang berbasis satelit yang udah ada di Amerika sebenarnya. Saat ini tercatat udah ada 32 negara yang bisa menikmati layanan Starlink. Dan rencananya mereka akan hadir di Asia Tenggara pada tahun 2023. Dan Indonesia udah masuk ke status waiting list. Sebenarnya kalau main-main ke websitenya Starlink, kita bisa PO dengan bayar deposit $99. Starlink sendiri ngeklaim bahwa kecepatan internet mereka itu mulai dari 100 Mbps sampai 200 Mbps dengan latency yang 20 milisecond aja dan biaya tambahan antena yang bisa kalian bayar sebesar $549 dan biaya bulanan $110. Ini khusus untuk warga di US ya, ngomong-ngomong. Kalau nanti masuk Indonesia jangan mahal-mahal ya, mungkin Pak Jokowi dan Pak Luhut bisa nego sama Om Elon. Selanjutnya berita ketiga, Microsoft produksi mouse yang pengertian. Microsoft baru saja memperlihatkan Adaptive Mouse pada demo di Inclusive Tech Lab mereka. Sekilas kalau dilihat, bentuk mouse ini sangat mungil dengan bentuk yang flat. Tapi dari video demo pemakaian sepertinya respon yang diberikan cukup positif dikarenakan cuma butuh 2 jari aja untuk mengoperasikan mouse ini. Seperti namanya, Adaptive Mouse. Ini beradaptasi karena bagian belakang mouse ini bisa diganti dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, baik dari segi ergonomis maupun aksesibilitas. Dibantu dengan teknologi 3D printing, Microsoft bisa memberikan macam-macam pilihan grip mouse. Kabar baik untuk kalian yang kidal maupun yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Adaptive Mouse ini juga diluncurkan dengan hub dan adaptive button. Button ini mempunyai 8 tombol seperti D-pad, dengan bagian atas yang juga bentuknya macam-macam. Fungsi dari button ini juga bisa bebas kalian customize dan bisa diprogram untuk macro input. Hubnya sendiri berfungsi sebagai alat untuk mempermudah koneksi devices kalian, termasuk si buttons tadi ya. Di sini ada jack 3.5 mm, 3 USB-C ports, tombol Bluetooth, dan tombol untuk mengganti profiles. Bagus juga Microsoft bikin teknologi-teknologi inovatif dan mulai memikirkan para usernya yang punya kebutuhan khusus. Untuk harga masih belum diumumkan, tapi rencananya akan rilis tahun ini. Berita keempat, rumor AR atau VR headset dari Apple. Berita mengenai headset AR atau VR atau Mixed Reality buatan Apple sering bermunculan. Sebagian besar informasi tentang detail produk ini memang masih berupa rumor dan bukan pernyataan resmi Apple. Tapi pihak Apple memang udah cukup lama mengatakan bahwa teknologi AR atau VR menjadi salah satu tujuan jangka panjang Apple. Headset ini berbeda dari Apple Glasses yang rilisnya masih lebih lama dan hanya berfokus pada AR. Apple headset dari bentuknya lebih mirip Oculus dan PlayStation VR. Kenapa disebut mixed reality? Karena infonya headset ini bakal ada kamera di bagian luarnya yang bisa merekam dunia luar dan menggabungkan ke dalam dunia VR. Serta bisa juga untuk tracking pergerakan tubuh si pemakai untuk berinteraksi dengan objek-objek virtual. Untuk harganya sendiri masih abu-abu. Ada banyak bocoran berbeda soal harganya, mulai dari $1.000-an, mirip-mirip Oculus dan iPhone Pro, sampai paling tinggi itu $3.000. Fungsi utama headset ini juga masih belum jelas, apakah difokuskan untuk gaming, konsumsi media, atau komunikasi. Tapi indikasinya Apple gak bikin produk metaverse-nya si Meta. Jadi alat ini hanya dipakai untuk keperluan tertentu, bukan untuk dipakai sehari-hari atau pengganti kehidupan nyata.
Rumornya lagi, headset ini bakal dilengkapi chip M1 dari Apple yang performanya banyak dipuji di device Apple yang sudah pakai chip yang sama. Tanggal rilis pun belum ada, apalagi WWDC kemarin nggak ada ngebahas soal headset ini. Tapi menurut Ming Chi Kuo, seorang analisis Apple yang cukup kredibel, dia optimis Apple headset ini bisa launch pada awal tahun 2023 nanti. Ya, sambil nunggu sambil nabung aja kali ya. Sekian untuk Geeky News hari ini, sampai ketemu di Geeky News selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Oke, saya Gary, saya pamit dari Geeky News. See you!